Momen Komeng bertanya ke Ketua DPD RI Lanyala, sama atau beda senator DS dengan Indonesia? Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti buka puasa bersama dengan senator baru yang terpilih pada pemilu 14 Februari tahun 2024 lalu. Hadir di antaranya Alfiansyah Komeng Bustami Jabar, Anya Rina Casmayanti Jabar, Agita Nurfianti Jabar, Karin Tiralosa Tasya Sumbar, Imran Adenansi Sumbar, M. Rizky Farabi NTB, Mirah Midadan NTB, Laud Umar Bonte Sultra, dan Acemet Asran DKI Jakarta. Pada kesempatan itu, senator terpilih asal Jawa Barat, Alfiansyah Komeng Bustami, langsung menghangatkan suasana. Di Amerika kan, ada juga tuh senator, kita juga kan senator. Nah, sama atau beda tuh senator di Amerika dengan kita di Indonesia? Tanya Komeng kepada Ketua DPD RI. Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua DPD RI menegaskan, ada perbedaan mendasar antara senator di Amerika dengan Indonesia. Amerika menganut strong bicameral, sehingga senator di AS sangat powerful. Termasuk fungsi pemakzulan Presiden AS ada di tangan Senat, sedangkan Indonesia ini tidak jelas. Sehingga peran dan fungsi DPD di Indonesia sangat terbatas, karena hanya mengusulkan RUU, tetapi penentu akhirnya DPR dan Presiden. Sehingga RUU yang kita usulkan maupun yang kita dorong, kalau DPR dan Presiden belum membahas, ya gak jadi-jadi. Seperti RUU Daerah Kepulauan dan RUU Masyarakat Adat, itu sudah kita dorong dari dulu, tetapi belum juga disepakati oleh DPR dan Presiden, tandasnya. Lanyala juga menjelaskan bahwa DPD RI punya fungsi pengawasan pelaksanaan RUU, tetapi hasil pengawasannya disampaikan ke DPR RI. Karena itu saya sering melakukan terobosan dengan mengupayakan mempertemukan stakeholder daerah dengan pengambil kebijakan, kementerian, agar persoalan atau temuan di lapangan cepat selesai. Bahkan saya juga melaporkan langsung ke Presiden, supaya Presiden mengetahui langsung tandasnya. Oleh karena itu, Lanyala menggagas agar Indonesia kembali ke sistem asli Indonesia, dengan kembali ke UUD tahun 1945 asli, sebelum amandemen tahun 1999 sampai tahun 2002. Tetapi kemudian kita amandemen dengan adendum, untuk memperkuat dan menyempurnakan, sehingga praktik penyimpangan di era Orde Lama dan Orde Baru tidak terulang. Setelah kembali, kita amandemen, dengan mengakomodasi semangat reformasi dan tren perubahan global yang terjadi, yaitu membuka ruang di kamar DPR yang tidak hanya diisi dari peserta pemilu dari unsur partai politik saja, tetapi juga anggota DPR dari peserta pemilu perseorangan, sehingga benar-benar terjadi check and balances dalam penyusunan RUU, imbuhnya. Dengan begitu kedaulatan rakyat kembali dilaksanakan oleh lembaga tertinggi, yaitu MPR, yang di dalamnya ada utusan-utusan juga, yaitu utusan daerah dan utusan golongan. Bukan seperti di hasil amandemen, kedaulatan dilaksanakan oleh partai politik dan presiden terpilih. Sekarang kan faktanya pelaksana kedaulatan kan partai politik dan presiden terpilih, karena di dalam konstitusi disebutkan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD, bukan dilaksanakan oleh MPR, sehingga sudah tidak ada penjabaran sila keempat dari Pancasila di dalam konstitusi kita. Ya begini hasilnya. Orang merisaukan kualitas demokrasi Indonesia ya karena pilihan kita menghilangkan Pancasila, tandas Lanyala. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Aceh Fajrul Razi, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, dan pengamat ekonomi politik Ihsanuddin Nurus. Denny Cagur bakal bantu Komeng untuk dorong Hari Komedi. Denny Cagur berencana turut membantu komedian sekaligus politikus Alfiansyah Komeng untuk mendorong Hari Komedi. Rencana itu akan dilakukan Denny Cagur apabila ia lolos dalam pemilihan umum pemilu tahun ini. Sekaligus Denny Cagur sejauh ini tergabung di dalam PSKI Persatuan Seniman Komedi Indonesia, di mana dunia komedi telah membesarkan namanya sampai saat ini. Iya kebetulan saya tergabung di Persatuan Seniman Komedi, Hari Komedi salah satu hal yang kita dorong, kata Denny Cagur,
saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin 11 Maret 2024. Kemudian Denny Cagur bersyukur jika rekan seprofesinya itu, yakni Komeng, memilih untuk terjun ke dunia politik, di mana Komeng memiliki peluang besar menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Jawa Barat. Bersyukur Bang Komeng masuk juga agar biar bisa mendorong itu buat realisasikan, semoga ada hari musik film dan hari komedi, ungkap Denny. Keputusan untuk mendorong hari komedi pun memang sudah lama diinginkan hingga dibicarakan oleh PSKI, dengan demikian harapan tersebut kemudian bisa terrealisasikan. Kalau di PSKI sudah kita bahas beberapa kali di pertemuan, agar ada hari komedi, tandasnya. Sebelumnya, calon anggota DPD RI Alfiansyah Koming mengungkap alasan dirinya memperjuangkan dunia komedi yang telah memberinya banyak kontribusi di hidupnya. Untuk itu dirinya ingin menjadikan tanggal 27 September sebagai Hari Komedi Nasional. Menurut Komeng, Hari Komedi Nasional itu penting sebagai pengakuan dan penghargaan bagi para komedian di Indonesia. Hal ini kemudian menjadi dorongan kuat Komeng untuk terjun ke politik. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Kami tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Sehat selalu teman-teman dan seluruh keluarga di rumah. Terima kasih.